Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Semua. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai rumus keliling dan luas lingkaran. Dulu di SD, kalian pasti sudah pernah belajar mengenai lingkaran kan? Ayo coba sekarang, siapa yang masih ingat definisi lingkaran itu seperti apa sih? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Upin, silakan. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ya, tepat sekali. Jadi, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menemukan kembali rumus keliling lingkaran dan rumus luas lingkaran, serta menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang terkait dengan keliling lingkaran dan luas lingkaran. Jadi nanti kita akan melakukan penyelidikan untuk menemukan kembali rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran tersebut. Nah, nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, lalu kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian dan melakukan penyelidikan. Jadi, kalian nanti harus aktif ya, nanti Ibu nilai siapa kelompok yang paling aktif. Iya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang pernah pergi ke pasar malam? Saya, Bu. Saya, Bu. Wah, banyak ya. Ada yang pernah lihat atraksi Tong Edan? Pernah, Bu, yang muter-muter naik sepeda ya, Bu. Oke, karena ada yang belum pernah melihat atraksi Tong Edan, Ibu ada videonya. Silakan diamati dulu videonya ya. Murni, keahlian itu benar-benar butuh perjuangan. Saya belajar itu sekitar 1 minggu nggak ada. Untuk naik ya, kalau sambil atraksi seperti lepas tangan, kakinya diangkat, itu sambil kerja juga, berjalan dengan waktu. Kita ngeliatin orang gitu. Jadi kita ngambil ilmunya sendiri. Ya mungkin kalau kita kurang paham sedikit-sedikit nanya gitu. Pengalaman pertama saya muter ya awalnya ada rasa sedikit takut ya, ibaratnya menantang, benar-benar menantang tanpa pengaman, tanpa apa-apa, pusing iya, mual iya, tapi kan kita bertahap sedikit, lama-lama bisa. Kalau belajar sebenarnya enakan pakai sepeda ontel. Kalau untuk sepeda motor kan resikonya lebih tinggi, soalnya kan berat, gaya gravitasinya juga lumayan kenceng. Nah, sekarang sudah tahu kan seperti apa atraksi Tong Edan itu? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu pengen tanya. Tadi pemainnya kan melakukan atraksi menaiki sepeda motor mengelilingi dinding kayu. Nah, kira-kira berapa ya panjang lintasan yang dilalui pemain setiap putaran? Jadi, dalam satu kali putaran, itu berapa ya panjang lintasannya? Ada yang tahu bagaimana cara menghitungnya? Bu, saya ingin menjawab. Ya, Ipin, silahkan. 2, 1. Menurut saya cara menghitungnya pakai meteran, lalu dililitkan memutar mengelilingi dinding kayu, Bu. Oke, pakai meteran. Lalu kalau misalkan diameter alas dari Tong Edan tersebut diperpanjang atau diperpendek, kira-kira berpengaruh nggak ya terhadap panjang lintasan yang dilalui pemain? Sepertinya iya, Bu. Masih ragu ya? Oke, tidak apa-apa. Nanti kita akan selidiki bersama-sama. Sekarang aku mau tanya lagi. Ada yang pernah melihat taman atau lapangan yang berbentuk lingkaran?
Coba kalian amati foto ini. Ini adalah salah satu foto taman yang berbentuk lingkaran. Nah, biasanya biaya penanaman rumput hias seperti ini dipatok per meter persegi. Jadi, untuk menghitung biaya yang diperlukan, kita harus tahu dulu berapa luas tamannya. Nah, karena tamannya berbentuk lingkaran, jadi kita harus tahu bagaimana cara menghitung luas lingkaran. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, kita akan melakukan penyelidikan untuk menemukan rumus keliling lingkaran. Yang kedua, untuk menemukan rumus luas lingkaran. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Pasti kalian bertanya-tanya, Bu, bagaimana caranya kita mengadakan penyelidikan? Apakah sama seperti pelajaran IPA, yaitu di laboratorium, atau kita mengadakan observasi di luar kelas, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di benak kalian? Nah, sekarang Ibu jelaskan. Hari ini kita akan melakukan penyelidikan, yaitu menemukan rumus luas dan keliling lingkaran, tetapi di dalam kelas saja, tidak di laboratorium ataupun di luar kelas. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melalui LKPD yang nantinya Ibu akan berikan. Nah, meskipun di dalam kelas, nanti kalian bisa menjadi detektif Conan yang bisa melakukan penyelidikan tentang teka-teki dan bisa menemukan jawaban dari teka-teki itu. Seru kan? Seru Bu, seru. Wah, sebenarnya seru Bu, sudah tidak sabar saya. Ibu sangat mengapresiasi semangat kalian dalam belajar. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Untuk setiap kelompok berisi 4 orang. Baik Bu. Jika semua sudah berada di kelompok masing-masing, Sudah Bu. Ibu akan membagikan LKPD ke kelompok masing-masing. Ibu akan menjelaskan peraturan dalam mengerjakan LKPD. Pertama, tiap kelompok mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu gunting, lem, kertas buffalo 2 warna, penggaris, jangka, busur, 3 benda yang alasnya berbentuk lingkaran, dan tali. Apakah sudah disiapkan semuanya di atas meja? Siap Bu, sudah. Untuk yang kedua, semua siswa wajib berdiskusi. Bila ada yang tidak berdiskusi, maka akan dikurangi nilainya. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan membahas sesuatu selain materi yang didiskusikan. Keempat, lakukan apa yang diinstruksikan di LKPD, langkah demi langkah secara urut. Kemudian yang kelima, bebas membuka referensi apapun, bisa buku paket ataupun referensi lainnya. Yang keenam, waktu yang diberikan untuk berdiskusi adalah 30 menit. Bila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada guru. Nah, setelah 30 menit, setiap perwakilan kelompok akan menampilkan hasil diskusinya di depan kelas untuk dikomentari guru dan kelompok lainnya. Ada yang kurang paham? Sekarang mulai mengerjakan LKPD-nya ya. Coba jawab apa dugaanmu dari hubungan antar permasalahan yang ada di LKPD. Bu, saya ingin bertanya. Pin, silahkan. Apakah kami boleh terserah dalam menduga? Pasti boleh. Detektif pun akan memiliki banyak dugaan sebelum meneliti sesuatu. Nantinya, setelah meneliti, akan terbukti apakah dugaan itu benar atau salah. Terima kasih, Bu. Sama, apakah ada pertanyaan lagi? Belum. Selamat mengerjakan.
Bila ada yang kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya ya. Kalian dapat membuka internet atau informasi lainnya. Kalian bisa membuka HP kalian, tetapi buka Google saja loh ya. Jangan buka yang aneh-aneh, WhatsApp atau yang lainnya. Jangan sampai kalian berbicara di luar diskusi materi matematika ini. Baik, Bu. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya udah, jika sudah jelas, silakan kalian bekerja dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu ya. Coba Ibu lihat pekerjaan kalian. Ini, Bu. Kenapa kok sampai kepikiran seperti ini? Karena dengan mencoba-coba hasil luas lingkarannya sama dengan luas jajar genjang. Ya udah, lanjutkan kalau gitu ya. Bu, mau tanya. Saya bingung, Bu. Setelah kami mendapat tanya semua bagaimana menghubungkan nilai pi dengan panjang tali dan diameter dari benda-benda ini, Bu. Mana yang bingung? Coba, coba mana? Pelan-pelan dilihat data yang kalian sudah dapatkan itu tadi. Coba pikirkan apa yang sama dari data tersebut. Kemudian kalian tarik kesimpulan dari data yang kalian peroleh itu. Gimana? Ayo coba dipikirkan. Sudah? Oh iya, Bu, saya paham. Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua kan? Ya, sekarang saatnya masing-masing dari kalian, masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan. Dari kelompok kami, kelompok 1, kami mendapatkan bahwa kelompok saya berpendapat bahwa semakin panjang diameter tong edan, maka semakin panjang pula lintasan yang harus dilalui pemain. Lalu kita mendapatkan hubungan nilai pi dengan panjang diameter dari data yang didapatkan. Tutup botol yang panjangnya 9,5 cm sama dengan nilai 22/7 dikali 3. Uang koin yang panjangnya 7,9 cm sama dengan 22/7 dikali 2,5. Tutup gelas yang panjangnya 22 cm sama dengan 22/7 dikali 7. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, maka diperoleh hubungan antara nilai pi dengan panjang tali dan panjang diameter adalah panjang tali sama dengan pi dikali diameter. Maka didapat rumus keliling lingkaran sama dengan pi kali panjang diameter lingkaran. Untuk luas lingkaran, kami menarik hubungan antara jajar genjang dan lingkaran. Alas dari jajar genjang merupakan keliling dari lingkaran dan tinggi jajar genjang merupakan jari-jari lingkaran. Sehingga didapat luas lingkaran sama dengan luas jajar genjang, yaitu 2πr kali r sama dengan 2πr kuadrat. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, dari presentasi kelompok 1 tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, bukankah alas jajar genjang merupakan setengah dari keliling lingkaran? Karena jajar genjang memiliki dua sisi yang sejajar dan sama panjang, maka dari itu alas jajar genjang yang terbentuk adalah setengah dari keliling lingkaran. Pertanyaan yang bagus. Nah, silakan kembali dulu kelompok 1. Untuk mengetahui mana jawaban yang benar, sekarang kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, beri tepuk tangannya dong. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Untuk pertanyaan nomor 1, jawaban kelompok kami sama dengan kelompok 1. Untuk luas lingkaran berdasarkan lingkaran dan jajar genjang yang telah kami susun.
banyak banyak juring yang menyusun lingkaran dan jajar genjang adalah masing-masing berjumlah 10 juring, maka luas lingkaran sama dengan luas jajar genjang. Lalu didapat pola panjang alas jajar genjang merupakan setengah dari keliling lingkaran dan tinggi jajar genjang merupakan jari-jari lingkaran. Maka luas jajar genjang adalah PR kali R sama dengan PR kuadrat, karena luas jajar genjang sama dengan luas lingkaran. Maka luas lingkaran adalah PR kali R sama dengan PR kuadrat. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, dari jawaban kedua kelompok tadi sudah mendekati benar. Untuk mencari keliling tadi, kelompok 1 dan kelompok 2 sama ya jawabannya. Ya, untuk mencari panjang lintasan yang dilalui pemain tong edan, kita dapat mencarinya dengan mencari keliling lingkaran, yaitu dengan mengalihkan panjang diameter lingkaran dengan nilai pi, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, dari situ kita dapatkan rumus pi kali d. Sedangkan diameter tadi itu adalah 2 kali jari-jari. Jadi rumus dari keliling lingkaran adalah pi kali d atau 2 pr. Ya. Untuk yang jawaban untuk mencari luas lingkaran tadi, hasil dari masing-masing kelompok kan berbeda ya. Yang kelompok 1 menjawabnya dari jajar genjang itu, alas jajar genjang merupakan keliling dari lingkaran. Sedangkan kelompok 2 berpendapat bahwa alas jajar genjang didapatkan dari setengah keliling lingkaran. Jawaban mana yang benar kira-kira? Ya, jawaban yang benar adalah jawaban kelompok 2. Mengapa seperti itu? Kan kita sudah ketahui bahwa di jajar genjang itu terdapat 2 ruas garis yang sejajar, yaitu A dan B. Sedangkan pada jajar genjang kalian tadi coba dilihat, ya itu kan yang kita perlukan untuk di luas jajar genjang hanyalah A, sedangkan A di sini adalah setengah dari keliling lingkaran. Jika jawaban yang kelompok 1 tadi itu keliling lingkaran, maka kita menghitung nilai A dan nilai B-nya. Maka dari itu untuk alas jajar genjangnya adalah nilai A-nya saja atau setengah keliling lingkaran. Maka rumusnya apa? Rumus luas lingkaran. Kita ketahui alas jajar genjangnya adalah PR, sedangkan tingginya adalah R. Jadi luas jajar genjang yang telah kalian temukan sama dengan luas lingkaran sama dengan PR kuadrat. Seperti itu. Sudah paham ya? Oke. Ya, bagaimana dengan kegiatan kalian mencari keliling lingkaran serta luas lingkaran barusan? Apakah ada proses atau ada soal yang menyulitkan? Oke, jadi mari kita rangkum pembelajaran pada hari ini dalam mencari keliling lingkaran serta luas lingkaran berdasarkan diskusi kita pada hari ini. Jadi, apakah ada yang mau menjelaskan bagaimana cara mencari keliling lingkaran? Saya, Bu. Iya, silahkan Mawar. Jadi, berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan dengan menghitung diameter serta panjang tali dari benda-benda yang kami bawa, lalu mencari hubungan antara diameter panjang tali serta pi, maka didapat rumus keliling lingkaran adalah 22/7 dikali diameter lingkaran, atau panjang tali lingkaran benda adalah 22/7 dari diameter benda. Ya, bagus Mawar. Jadi rumus dari keliling lingkaran adalah pi dikali diameter atau singkatnya pi kali d. Nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. Mungkin kalian ada yang bertanya mengapa nilainya itu ada 2. Jadi sebenarnya 22/7 atau 3,14 itu senilai. Jadi misalkan kalian 22 ini, ada angka 22 lalu kalian bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 3,14. Lalu pi sendiri itu apa sih? Jadi pi adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya, dan juga merupakan perbandingan juga dalam luas lingkaran.
Jadi itu penjelasan dari keliling lingkaran. Lalu bagaimana dengan luas lingkaran? Saya ingin menyimpulkan, Bu. Ya, baik Anto, silahkan. Kalau luas lingkaran tadi didapat dari juring-juring lingkaran yang disusun membentuk jajar genjang, lalu diketahui panjang alas jajar genjang merupakan setengah dari keliling lingkaran dan tinggi jajar genjang merupakan dari jari lingkaran. Karena lingkaran tadi disusun menjadi jajar genjang, maka luas lingkaran adalah luas jajar genjang yang telah disusun, yaitu pi r kuadrat. Ya, pintar, benar Anto. Jadi luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau pi dikali jari-jari dikali jari-jari lagi, atau singkatnya tadi ya, pi r kuadrat. Rumus keliling serta luas lingkaran itu ingat beda ya. Jadi meskipun sama-sama ada pi-nya, tetapi kalau lingkaran keliling itu pi kali d, sedangkan kalau luas lingkaran itu pi kali r kuadrat. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, jadi jika tidak ada pertanyaan, bagaimana dengan diskusi pada hari ini? Apakah kalian nyaman dengan kelompok kalian? Ini Bu, Iwan ngobrol terus Bu. Oke, baik. Alhamdulillah jika kalian semua dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Bisa dibaca dulu ya materinya, ada pada halaman 140 di buku cetak kalian. Jadi semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Terima kasih dan hati-hati di jalan, tetap sehat dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.